Bentuk umum persamaan kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Di sini saya mencoba memasukkan nilai a sama dengan 1, b sama dengan 1, c sama dengan 1, sehingga bentuk umumnya seperti ini. Nanti kita akan melihat bagaimana pengaruhnya jika nilai a-nya diubah. Kalau A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, grafiknya seperti ini. A-nya adalah positif, 1 itu positif, dan grafiknya adalah terbuka ke atas. Kalau kita besarkan nilai A, misalkan di sini A-nya adalah 3,2, maka semakin besar grafiknya semakin lancip. Lalu kalau kita misalkan A-nya adalah 0, maka grafiknya sekarang bukan grafik fungsi lagi, tetapi menjadi persamaan garis. Karena itu kalau fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah ax kuadrat tambah bx tambah c itu a-nya ini tidak boleh 0, karena kalau 0 itu akan seperti ini, akan membentuk sebuah garis. Tapi kalau a-nya adalah negatif, terbukanya ke bawah. Jadi nilai A ini akan mempengaruhi grafiknya apakah terbuka ke atas atau ke bawah. Kalau A-nya negatif seperti ini, terbukanya adalah ke bawah. Kalau A-nya adalah positif, maka terbukanya adalah ke atas. Sekarang kalau B. Kalau B-nya positif, dibesarkan, dia akan bergerak ke kiri. Kalau dikecilkan, dia akan bergerak ke kanan. Jadi intinya nilai B ini akan mempengaruhi grafik bergeraknya ke arah kiri atau ke arah kanan. Ini juga bergantung kepada nilai A. Kalau A-nya positif, ininya dibesarkan akan ke kiri. Kalau dikecilkan akan ke kanan. Tapi kalau ininya negatif, akan kebalikannya. Kalau A-nya negatif, ini digeser ke kanan, maka grafiknya juga bergeser ke kanan. Kalau digeserkan ke kiri, grafiknya juga akan bergeser ke kiri. Sedangkan yang C ini, dia akan mempengaruhi bentuk grafik naik ke atas atau ke bawah. Kalau ininya dibesarkan, dia akan naik ke atas. Kalau dikecilkan, dia akan bergerak ke bawah. Seperti itu. Nah, selain yang itu juga ada, kita lihat di sini ada diskriminan. Kita mulai dari A1 dulu. Di sini kita bisa lihat, jika diskriminannya negatif, di sini min 3/4, maka grafik itu tidak menyinggung sumbu X. Dia menggantung, tidak mengenai sumbu X. Tetapi kalau misalkan di sininya, sebentar, grafiknya B-nya kita ubah ke 2, diskriminannya di sini 0, maka grafiknya itu menyinggung sumbu X. Sedangkan jika grafiknya berbentuk, grafiknya diskriminannya ini ya, diskriminannya positif, maka grafiknya menyinggung sumbu X. Kesimpulannya begini, kalau diskriminannya positif, dia memotong sumbu X. Kalau diskriminannya 0, dia menyinggung sumbu X. Kalau diskriminannya negatif, dia tidak memotong. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 memiliki gambar grafik seperti ini. Pertama kita tentukan dulu bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, C-nya adalah min 3. A-nya 1 dari sini, angka sebelum X. Di sini 1. Kemudian grafiknya terbuka ke atas, kalau seperti ini terbukanya ke atas, kalau seperti ini terbukanya ke bawah. Titik ini adalah titik potong terhadap sumbu X.
memotongnya di 3,0, ini X-nya adalah 3, Y-nya adalah 0. Jadi di sini ada 3,0 dan di sini adalah min 1,0. Kemudian yang ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Di sini titik potong terhadap sumbu Y. Memotongnya di sini X-nya adalah 0, Y-nya adalah min 3. Nah, yang ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetrinya terletak pada X sama dengan 1. Di sini X-nya adalah 1. Ini X1. Nah, sumbu simetri ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus X min B per 2A. Kita lihat. X sama dengan min. B-nya adalah min 2. Kita tulis min 2 per 2A. Min kali min adalah, A-nya adalah 1. Min kali min plus, jadi di sini adalah plus 2. 2 kali 1 adalah 2. 2 bagi 2 adalah 1. Jadi ini tuh adalah rumus untuk mencari sumbu simetri. Nah, titik yang ini disebutnya nilai optimum, atau karena grafiknya terbuka ke atas, makanya disebut juga sebagai nilai minimum. Kalau grafiknya terbuka ke bawah, titik optimumnya ada di sini, ini biasanya disebutnya nilai maksimum. Kalau terbukanya ke bawah, kalau di sini kebetulan terbukanya ke atas, jadi disebutnya adalah nilai minimum. Nilai minimumnya adalah Y sama dengan min 4. Ini adalah nilai minimumnya. Nilai minimum bisa digunakan menggunakan rumus, bisa dicari dengan menggunakan rumus min D per 4A. Kita buktikan. Y sama dengan min, D itu rumus diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC per 4A. Di sini min, B-nya adalah min 2. Min 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali min 3 per 4 kali 1. Kita tulis dulu minnya. Min 2 kuadrat adalah 4. 4 kali 1, 4. Kali min 3 adalah plus 12. Per 4 kali 1 adalah 4. Min 4 tambah 12 adalah 16 per 4. Min 16 per 4 adalah min 4. Nilai minimumnya adalah min 4, bisa dicari dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi untuk mencari nilai ini biasanya disebut juga titik balik. Bisa menggunakan rumus min B per 2A untuk X, atau yang ini tuh adalah rumus sumbu simetri, yang ini adalah rumus nilai optimum. Sumbu simetri dan nilai optimum ini disebutnya titik balik. Di sini nilainya adalah 1, min 4. Nih. Untuk bentuk-bentuk yang lain, kalian bisa mencobanya sendiri dengan caranya yang kurang lebih sama seperti ini.